Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai perkembangan pada akhir masa kanak-kanak. Penjelasannya sebagai berikut. Perkembangan sering kita artikan sebagai proses yang terjadi secara bertahap menuju arah yang lebih sempurna dan sifatnya tetap atau tidak dapat kita putar kembali. Masa kanak-kanak berada pada kisaran usia 7-12 tahun. Di Indonesia, usia ini merupakan usia untuk mendapatkan pendidikan di bangku sekolah dasar. Sehingga dapat dikatakan, akhir masa kanak-kanak akan terjadi ketika seorang anak menginjak kelas 5 atau kelas 6 sekolah dasar. Lantas, perkembangan apa ya yang terjadi pada akhir masa kanak-kanak ini? Perkembangan yang terjadi pada akhir masa kanak-kanak saya kategorikan menjadi 4. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan motorik. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Dan yang keempat atau terakhir, perkembangan psikososial. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak dapat dikatakan relatif lambat dan seragam. Namun, tetap terjadi perubahan seperti peningkatan berat badan. Selain itu, juga terjadi pertambahan ukuran pada sistem rangka, otot, juga beberapa organ tubuh. Yang kedua, perkembangan motorik. Motorik akhir masa kanak-kanak terlihat lebih halus dan juga lebih terkoordinasi, seperti koordinasi antara mata dan tangan, atau bisa disebut dengan fisiomotorik. Fisiomotorik dibutuhkan untuk melakukan kegiatan seperti membidik, menyepak, melempar, dan menangkap. Untuk memperluas keterampilan motorik ini dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas fisik, seperti memainkan permainan. 3. Perkembangan kognitif. Pada akhir masa kanak-kanak ditunjukkan dengan adanya pemikiran operasional konkret. Artinya, pemikiran yang dialami anak pada masa ini memiliki hubungan dengan konsep yang nyata. Kemudian, mulai terjadi peningkatan dalam kekuatan memori, dan mulai terjadi pemikiran-pemikiran kritis sederhana seperti menanggapi masalah sesuai dengan pendapatnya sendiri. Intelijensi juga meningkat seiring meningkatnya kemampuan beradaptasi, belajar, dan berpikir abstrak. Yang keempat, perkembangan psikososial. Psikososial yang terjadi pada anak dimulai dari munculnya pemahaman diri. Kemudian juga terjadi kemerosotan hubungan keluarga, dan anak-anak lebih beralih ke hubungan teman sebaya. Dari sini, kemudian muncul pembentukan kelompok akibat dari pengkategorian popularitas dan penolakan. Hal ini perlu ditindaklanjuti melalui peran sekolah dan pengaruh guru dalam membimbing dan menjadi panutan yang baik. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.